kembali di Speak Bola Biar Clear Season 2. Silakan Pak Tirta, ada yang mau saya? Ada yang mau diselamatkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam rangka karena podcast ini tayang setelah hari kemenangan, hari raya, kami berempat bersama sang kapten Firman Utina mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf kalau kemarin Tirta sempat viral dan mungkin ya kan viral. Mohon maaf karena membuat kita akhirnya semua orang sadar bahwa apa yang diomongin Tirta itu ternyata ya, dan partner Tirta nggak bisa datang pada hari ini. Iya, diganti oleh JIJS. JIJS saya. JIJS yang mukanya melar jadi kayak Ozil. Iya. Saya adiknya Jayadi Ijes. Ya. Jayadi Ijes. Gimana Venezia? Kalau nggak salah kemarin sempat ada kenaikan permukaan air. Oh, itu emang kanal itu, Pak. Oke, itu gimana solusi gimana Pak Jai? Apa? Solusinya gimana? Kan ada tinggal di Venezia. Biasanya Pak Jai itu kalau misalnya tiba-tiba air naik itu ngokop kali gimana nih? Solusi banjir. Jadi saya sudah sosialisasikan ke warga Venezia untuk semua latihan renang. Oh gitu? Gitu. Jadi lebih baik berenang daripada menanggulangi. Itu kalau di sana, kalau di sini kan kalau banjir gitu kan campur lumpur, sana campur apa? Di sana sisa-sisa pizza, spaghetti. Saya mau tanya, di sana ada getek nggak? Ada. Getek ada. Itu untuk teman-teman yang liburan di sana gitu. Kalau Bang Jay biasanya kalau berangkat ke training center tuh naik apa Bang Jay? Saya naik drone saya. Drone? Naik drone biar nggak macet. Kan Drone-nya- Indonesia tahu sendiri orang pulang kerja. Drone-nya berapa banyak kalau boleh tahu kalau melihat dari penampakan Pak Jay sekarang nih? Kebetulan saya pakai drone yang tidak sombong. Apa tuh? Drone to earth. Oke, langsung to the point. Bang Firman mungkin langsung kayak, ini apa Maaf ya, acara? Pak ya. Emang begini Bang Firman, Iya. contoh acara sepak bola nomor 1 di Jagat Raya. Jagat Raya begini memang. Kita tuh tidak membahas sepak bola secara detail, itu udah bagian yang lain. Tapi kita membahas Gaya hidup. gaya hidup. Hidup trivia seperti Betul. itu. Intinya sahabat Desta dipanggil ke sini semua. Iya. Dengar-dengar Pak Bang Firman dulu pas muda katanya baik banget ya? Iya. Sama Desta. Pak Desta. Desta kami anggap dosen. Oh! Dosen dari pesepak bola muda dulu. Oh, emang dia tuh filsafat hidupnya berat sekali Pak Iya, emang. jadi bahasanya filsafat banget. Iya emang. Karena emang dari pengalaman hidupnya juga dia makan asam garam kehidupan lah ya. Termasuk jadi psikolog para pemain-pemain. Oh gitu Pak? zaman itu, Oke. ya. Kelar. Ini kelar. Jadi ini ternyata salah satu keunggulan timnas di masa lalu tuh seperti ini ada Pak. Kuncinya Pak Desta ya. Sosok Pak Desta. Kalau kita lihat Desta di jalur sekarang ini itu jauh banget dengan Desta yang dulu. Bang Firman kaget nggak ngeliat perubahan Desta dari yang Desta dulu psikolog sampai yang sekarang nih? Kaget, saya sering nonton di TV loh. Kok malah nyimpangnya ke sini padahal dulu filosofi banget. Oke. Terima. Kalau kamu hebat, Pak Mukti adalah Pak Mukti. Tanya apa? Karena Kaget saya. Pak Desta tahu sendiri kan saya satu acara sahur sama Pak Desta. Dia satu-satunya orang yang puasanya paling full di Iya, Pak. Ampun, Bang. Assalamualaikum. Ampun. Oke. Saya pusing. Ntar ngomongin bola. Bang Firman kan terkenal sebagai pemain tengah ya, yang selalu asis-asis dan umpan. Tapi ngomong-ngomong, Bang Firman ini pernah cetak gol lewat sundulan nggak? Pernah tahun 99 ya. 1999. Iya. Pertama kali kelas 2 SMA, terus berkiprah di Persema Manado dulu. Oh, Persema Manado. Kayak sundulan kan? Iya sundulan. Kalau bahasa dulu kop. Kop. Iya. Panas ya? Panas ya? Wah, Saya baru ingat. Nggak kelihatan sekali ya. Surprise bro. Sumpah dari tadi aku ngira kamu tuh Ozil loh. Iya. kalau Mas Mukti sendiri pernah main bola, pernah nyetak gol lewat sundulan nggak? Kebetulan lewat penalti pernah. Sundulan dong. Ada di Super Shot Soccer dulu ada game. Itu. Ya gue tahu yang pakai chip gitu kan, buar nembak gitu. Kalau Pak Cipeng? Saya trial nyundul malah vertigo, Pak.
Dokter kok vertigo. Beneran, Pak. Terakhir nyundul di Kaskus. Nyundul kan. Kalau orang zaman dulu nyebutnya bal kompan kan. Iya. Bal kompan, bola kompan. Iya. Itu sakit banget ya. Dung, Sakit, gitu. Vertigo. Tapi anak saya alhamdulillah berprestasi lebih sering gol sundulan. Nah, Gak apa-apa, diteruskan ke anak aja. karena sundulan itu bisa menjadi pembeda hasil pertandingan. Makanya kita bahas langsung ke Scalp Corner. Ini dia sundulan mungkin katanya simpel, Pak. Ya. Tapi kalau dulu saya main futsal ya, saya nyetak gol sundulan. Karena saya paling tinggi sendiri di sekolah. Lihat bola atas, sundul gitu. Dan gak jarang nih sundulan jadi penentu di lapangan. Kenapa kok gitu tatapannya? Gak, karena aku terakhir kali lihat kamu sparring sama Mukti, kamu tendang aja miss, apalagi sundulan. Kan nundul, bukan kaki. Saya takutnya dongeng aja itu. Tapi tadi. ya itu beneran. Karena kan fans MU sukanya berdongeng. Gak berdongeng, Pak. Lihat nanti juara Europa League. Tuh, ini ngedongeng. Ini Jangan ngedongeng. kamu aja kualat timmu. Iya. Kamu juga kualat ya? Bukan kualat, itu sudah terprediksi kalau Juventus. Ya udah lah gak jadi. Tapi Ya kan udah, kayak kalau- MU juara betul. Sundulan ya. Juara apa? Juara sundulan. Juara sundulan. Ya tapi ternyata nggak cuma pemain di lapangan ya. Maksudnya bukan cuma striker, gelandang, back. Ternyata kiper juga bisa jadi pahlawan dengan kepalanya. Yang kita langsung bahas aja nih. Gol sundulan paling epic di sepak bola. Sergio Ramos ini Nah. sampai jadi nomor punggungnya 93. Betul. Iya. Karena di final Liga Champions 2014 Madrid diambang kekalahan dan di menit 93 detik 48 Sergio Ramos mencetak gol lewat kepalanya dan Madrid comeback angkat trofi tanpa sundulan Ramos mungkin gak ada La Decima. La Decima. Kita lihat nih cuplikannya nih. Tapi ini emang bagus banget sih. Sundulan susah nih. Enggak, ini- Dar! Ini aku nonton soalnya. Karena ini momen Nonton langsung di sana. nonton Nggak, langsung Mbak, nih. nonton di TV. Nah ini momen sebenarnya Atletico udah hampir juara. Udah berjuara. Udah hampir juara. Ini mukanya siapa? Simeone mau nangis, Pak. Ya tadi Xabi Alonso lari ya. Xabi Alonso, Albert Riera, Gerard and Mascherano. Tahu nggak lebih? Ya tahu, tapi nggak layak dinyanyikan orang kayak kamu. Wah, salah lagi gua. Sial jadinya. Sudahlah, ini kan hari kemenangan. Kita bahas yang agak fun-fun dikit. Apa yang agak Steven Gerrard, The Steven Captain Gerrard. Fantastic. Gimana, Mal? Ini saya masih ingat banget, saya tuh kan ini lawan AC Milan. Ya. Saya nonton TV kotak, itu sudah hopeless. Nangis saya itu. Karena saya masih Pasti. usia 14 tahun itu. 3-0. 3-0 pas Crespo gol tuh udah, wah sedih banget lah itulah. Ternyata Gerrard dengan sundulannya, wah memberikan inspirasi. Itu nonton malam-malam. Nonton malam-malam Umur 14. 14. Berarti sampai belum Islam itu. belum bisa. Belum Islam. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Bener dokter. Belum. Kalau udah Islam kemungkinan tahajud dia. Tengah malam. Oh iya, betul, gitu. betul. Mau ke situ nyambungnya Ini waktu. gol Golnya tuh. Iya, ini. Stevie G ya. Stevie G. Tapi ini gol susah emang. Memang. Dan ini kan jadi Oke. penambah semangat Bang, kan. Dan ini jadi si John Arce membatalkan dirinya untuk suicide kabarnya. Oh, bunuh diri. Iya bunuh diri. Kalau kalah kan dia katanya udah depresi banget itu. Di Jadi pertandingan 3-0. Gue waktu itu ya saya fans Man United ketika nonton pertandingan ini juga kayak tepuk tangan kayak wah 3-0, 3 sama dan adu penalti Jerzy Dudek menjadi pahlawan. Tapi kalau jersey Dudek di tekniknya dipakai sekarang diskualifikasi tuh Liverpool. Saya jujur ya. Gerak. Saya jujur. Tapi ya udah. Nah, itu sudah menjadi bubur Liverpool menjadi juara kali itu mengalahkan AC Milan walaupun di musim setelahnya AC Milan membalaskan dendamnya. Iya. Ya kan? Ya, ada 2-1. Oh, saya berharap Peter Crouch Di cetak gol. gol. Dan selanjutnya masih dari Liverpool. Liverpool. Wah, ini saya ingat banget lawan West Bromwich Albion musim 2020-2021. Liverpool butuh kemenangan pada Ini waktu COVID itu. ya? COVID ya? Dok? Ya, COVID. habis COVID. Yang akhirnya lolos ke Europa League ya? Europa League atau ya, Europa ke Eropa? League. Ke Ini kalau nggak Eropa. salah pertama kali Liverpool di bawahnya MU. MU nomor 3 kan ini. Biasanya juga Liverpool di atas mulu kan? Iya, tapi yang ini kalah kita. Alhamdulillah. Liverpoolnya nomor 4. Nomor 4. Oh iya bener. Ini kan kita menang 7-0 kan lawan Liverpool, lawan MU kan. Enggak, bukan itu mah Oh, iya, masih belum ya? Itu 2 musim lalu. Oh, 2 musim lalu ya. Lalu, Yang ini ya. 5-0. Iya. Ini- saya juga lupa. Saya lupa ini. Yang jelas ini masih tanpa penonton dan masa-masa ini Dokter Tirta sosialisasi masker. Iya benar. Rambutnya saya macam masker. ini. Mangan masker. Nah, itu yang benar, itu yang benar. Ya ini dia Rambutnya Liverpool, masih pink, toksik lagi. penyelamatan di musim 2020-21. Nah, silakan. Dan momen-momen kayak gini tuh butuh kepala yang kuat. Iya. Yes. Yang tahan banting dan bisa diandalkan di momen penting. Makanya nggak cukup cuma latihan. Perawatan kulit kepala juga penting nih guys. Ya kan? Jadi nggak harus gondrong perawatan kepala itu. Keramas pakai clear yang punya 10 kali niacinamide yang bikin scalp barrier semakin kuat. Wesh. Plus Pirocton Olamin yang Wesh. cegah ketombe datang lagi dari akarnya. Kepala kuat, kulit kepala sehat.
Jadi perkuat scalp barrier, cegah ketombe dari akarnya. Aku dan kulit kepalaku tahan banting. Clear! Tahan banting. MU tahan banting. MU dibanting terus. Nah, mendingan kalau ada Bang Firman kita langsung aja lah. Nah, ini. Masuk ke segmen yang paling kita Tunggu. yaitu bedah sampai clear. Maaf ya Bang Firman, tadi agak nganggur soalnya kita CTA dulu tadi. Iya. Wah, packagingnya baru ya. Udah. Baru nih, bagus nih. Bagus ya. Gila. Nah, Woi. apa? Lah, saking seneng. Bosok malah kulit kepala Rebo. Oh enggak, kalau clear dicium wangi. Wangi. Wangi dah. Oh ingat kita udah hari kemenangan. Jangan marah-marah. Tidak boleh marah-marah. Oke. Tapi ketemu Bang Firman nih saya langsung mempertanyakan pertanyaan yang sudah dia ada di kepala saya selama berapa tahun berarti? Dari 2007 sampai sekarang berapa? 2025. 2025, 18 tahun. 18 tahun, Bang. 18 tahun. Saya ingin menanyakan apa yang ada di pikiran Bang Firman Utina ketika mencetak asis untuk Budi Sudarsono ketika Piala Asia 2007 itu asis. Itu gua di stadion ya. Besokannya gua kena semprot sama bos gua. Kabur dari kantor. Saya umur 18 tahun itu, saya masih ingat saya lihat di TV-TV. Apakah itu gara-gara Bang Firman melihat posisi si Budi yang berpeluang untuk menerima umpan itu atau itu saling improv aja? Karena itu kan posisinya susah kan. Susah itu, Bang. Ya apa ya, memang gelandang kan tugasnya untuk menyuplai Iya. para striker, para pemain depan. Saya lihat karena Bambang udah mau Narik ambil ya? bola Iya. ke kaki saya juga. Tiba-tiba pemain defense-nya mereka agak naik tinggi. Oke. Saya harus kasih ke Budi karena Budi salah satu striker terbaik dalam 1 lawan 1. Jadi kan setiap pemain sayap, striker, sayap kanan, sayap kiri itu punya cara berbeda-beda. Kelebihan. Kalau Budi itu 1v1-nya, kalau Ridwan kecepatan. Oke. Long larinya. Berarti udah percaya sama si Budi. ya? Budi Piton. Waduh. Tapi belum dicoba di latihan itu sebelumnya? Si umpan Latihan itu? masih tetap bermain kalau ada situasi seperti itu ya pasti. Oh sudah itu dilatih keluar. berarti ya Bang ya? Tidak dilatih, tapi sering melihat ruang kosong. Oke. Terus Bagus, kualitasnya Budi. Bagus tuh gol, bagus. Itu Saya langsung masih ingat itu, 18 tahun. karena habis kemenangan itu tiket sold out mulu. Oh, iya. Chaos. Dan jersinya juga jadi langka itu. Jadi langka. Jersey Ini jadi kandang, jersey ini kandang kita. Iya, Ini kandang kita. Legend itu di mana-mana. Di Senayan gede buat 2007. Itu sama golnya Bambang yang Bam, bam. tendangannya Bang Firman kena gawang tuh. Tar. Ya. Kena gawang. Iya tendangan. Tiang. Dan itu gue ingat komentator waktu lupa deh ESPN atau Star Sport ngomong Bambang bam bang Pembuka. Langsung jadi merek coklat. Sama ini Bang, video yang viral tuh yang Lee Chon Fin ditanya siapa pemain Indonesia yang dia kenali. Dia bilang Bambang Papukat. Bambang Papukat. Iya benar. Ya nggak ada kan Bambang Papukat, Balosa, sama Bacim. Irfan Badim. Sama Bos Salosa mungkin. Bang, tapi ketika sering ketemu di Piala AFF, Piala Asia gitu, Bang Firman ada temenan nggak sama pemain Asia Tenggara lain? Banyak dari Malaysia. Malaysia siapa Bang? Singapura. Siapa yang kalau paling Malaysia dekat ada dengan Bang Safi Firman? Ali ya. Oh Safi. Safi Sali. Pernah diajak makan nasi lemak di Kuala Lumpur Bang? Iya dia usaha itu. Oh dia usaha nasi lemak di sana? Dulu istrinya kalau nggak salah. Terus Bang Firman jualan ayam geprek juga? Sebelahnya. Enggak, saya tanya beneran. Laku lagi ayam geprek Biar di Malaysia. nyambung gitu ya. Enggak kan? Jadi kalau di Malaysia kan Safi Sali, tapi kalau di Singapura ada siapa? Apa namanya? Alam Syah. Iya, Alamsa sama Ridwan. Ridwan. Ada lagi yang pemain apa? Tengah. Bayaki. Pemain tengah. Bayaki. Bayaki. Oh, Thailand ada gitu. Yang India juga itu siapa ya? Tengah Malaysia dulu ya? Nah siapa? Kunanlan atau siapa? Ada. Saya kowe ra asal lho to. Ada Dok, ada Kunanlan. Mau komen lho. Kalau Raja Gopal masih ngelatih nggak sekarang ya? Masih Raja Gopal masih. Raja Gopal. Di Liga Malaysia tapi. Karena Liga Singapura nggak tahu lagi ada. Lagi ini ya. Saya pernah waktu itu pas lagi COVID dapat kerjaan komentator play by play Liga Singapura. Iya. Kan dia main tapi tanpa penonton. Jadi kayak semua online gitulah. Iya. Kalau bukan yang mengecilkan, tapi ya. Pertanyaan besar ketika ada klub-klub Singapura ketika melawan tim-tim Indonesia, kenapa klub Singapura bisa ngimbangin loh gitu. Mungkin menurut Bang Firman apa sih yang kayak ini kayak Singapura? Iya. Karena sedikit masyarakatnya bisa diatur. Lebih gampang ya. Lebih gampang diatur. Enggak, saya enggak komen ya. Katen yang komen, bebas. Dan kalau boleh tahu Bang, ya ingat nggak pada waktu di awal-awal karir dulu,
ingat sosok-sosok dari setiap fase yang masih diingat nggak yang berjasa membawa karir sampai di titik timnas? Iya, pertama-tama tuh di Persema Manado ya. Persema Manado tahun 1999 itu kelas 2 SMA. SMA berarti Iya, udah profesional, masih Bang? udah profesional. Dulu masih Liga Utama ya. Liga Utama habis iya. itu ada Liga. Bank Mandiri. Iya, Liga 1, Liga 2, Liga 3. Di situ terus tim talent scoutingnya Persita datang. Iya. Nonton, memantau pemain-pemain yang sekiranya akan direkrut di Persita. Karena kan tahun berikutnya almarhum Benny Dolo bakal jadi pelatih Persita. Legend. Akhirnya kami dari ketiga pemain situ, saya, Edi Mutrisa sama Anwar Panda itu ditarik, termasuk kiper Joy Sorongan. Wah, Joy Sorongan. Saya pernah ketemu di Ambarukma Plaza itu. Yang pergi belajar pakai serve. Belajar serve dengan katok kuter lain. Sekarang kita tanyakan ke Bang Firman. Tanya lagi. Tanya dulu. Bang, ini selalu kita tanyakan ke pemain medio era 90-an 2000-an. Iya. Pemain lokal tuh pasti suka beli baju-baju Planet Surf, bener nggak? Waktu itu Bang Firman. Bilabong. Oh iya, Iya, pasti. bener. Dulu itu sama ada satu Opi. Satu grup memang Ocean 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 Pacific. Pacific. Iya, dulu tuh. Jadi bersaing itu dulu. Kok KP mbok takoni ditanya. Kan pemain juga ya Bang emang. style. Tapi memang bener. Iya. Bener. Bang Firman juga pernah merasakan Pernah ini? make. Iya. Tapi setelah 98 ke sini tuh udah kontrak dengan satu brand. Oh, Akhirnya nggak bisa. Ya. harus pakai. Celana 3/4 ya dulu Bang ya. Dulu 3/4, terus kaki pendek. Iya. Beli Tahu 182. aja. Tahu Bang, Iya, karena saya dulu ngikutin kalau mau ketemu pemain-pemain kayak Bang Firman harus ke mall. Oh, Kan jadi biar pemain-pemain beredar di situ banyak kan. ya. Banyak di situ. Karena dari dulu kan 90-an 2000-an hiburan tidak terlalu banyak seperti sekarang kan. Ya, kecuali ada pemain asing PSM Yogyakarta dulu hobinya beli ini, gado-gado di dekat stadion itu benar. Bentar, ini bener gak? Bener. Siapa namanya? Adolfo Souza sama Benson ingat gak Bang? Benson. Benson dulu Persita juga Oh pernah iya, tuh. Benson. Siapa Pemain Benson? gelandang. Pemain gelandang. Iya. Itu beli gado-gado. Beli gado-gado. Yang di depan Mandala. Di depan Mandala. Oh iya, ingat saya kan? pakai dak sih. Itu sesuai pendapatan. Apa? Sesuai pendapatan Pendapatan. juga mungkin. Saya pemain asing pendapatan. Tapi kan PSIS. Walaupun dulu kan Oh. pendapatan nggak seberapa. Iya, tapi kan mereka Saya- merantau juga ya. Iya, Bang, ya. saya dulu juga main di liga, gajinya nggak sebesar sekarang. Ya. Nah, Dulu 250, satu tahun baru bisa kebeli TV 14 inch. 250 juta. Ribu. Hah? Itu pas SMA? Dulu ya, pas waktu main pertama kali di Profesional? di profesional. Itu 1 bulan atau 1 bulan. 1 bulan 250? 1 bulan 250, jadi 1 tahun tuh bisa kebeli TV 14 inch. Buat emak di rumah. Oh, oke. Tapi barang yang benar-benar Bang Firman inginkan dan kebeli waktu pertama kali jadi pemain Ya profesional itu, apa? TV itu. TV itu. Sekarang masih ada, walaupun udah kebawa banjir apa itu harus selamatin duluan karena Kalian tuh kenangan ya? kenangan buat motivasi itu. Nah ini pertanyaanku. Penghasil sepak bola tuh rata-rata dikenalnya kan kemarin kita tanya kayak Bang Zainal Arif tuh Iya. dari Cikajang. Cikajang Iya. dan Garut dan kawan-kawan. Manado tuh kan hitungannya paling utara, termasuk yang utara Indonesia. Iya. Termasuk panas. Benar. Lari di sana aja tuh suhunya 34. Benar. Ya. Nah itu mau tanya tuh, Heeh. kok vibe sepak bolanya bisa menghasilkan Bang Firman tuh ceritanya gimana? Iya, karena dari mungkin masyarakat gemar sepak bola. Terus saya punya cita-cita dulu pingin bermain di timnas. Cari jalan main di timnas itu harus melalui mana? Berarti harus masuk SSB. Oke. Ya kan, masuk klub profesional. Jadi pencapaiannya ke klub profesional. Nah, setelah itu berlanjut, kalau dulu kami mau main ke tim nasional harus bermain di klub dulu. Ya. Ya kan dulu. Oke. Kalau sudah di tim nasional mau ingin gaji kalian bertambah, pencapaiannya itu di tim nasional. Jadi semua kami dulu itu berlomba-lomba untuk bisa masuk di tim nasional sehingga setiap tahun itu klub bisa membayar kami ada progresnya, ada peningkatan. Biar naik Kayak gajinya. portofolio ya? Iya, iya. Kayak KPI gitu. KPI. Iya, dulu seperti itu. Jadi sekarang juga jadi itu jadi motivasi. Ya. Jadi motivasi, oh kenapa Kurniawan ada di tim nasional terus. Mereka juga kehidupannya bagus dan lain-lain. Apalagi kita dari timur sana kan, Dok, agak sulit untuk nonton tim nasional aja sulit.
Bener. Harus pakai parabol dulu. Iya. Dulu pakai parabola. Parabola dulu. Saya ya. bikin pakai wajan dulu. Ada kan penembak sinyal ada. Berarti Anda tuh cikal bakal Starlink. Oh, iya, Starlinknya Elon Musk tuh. Keren berarti ini Mukti Mas. Tapi pengecualian mungkin untuk proses tadi Boas ya. Boas kan dari PON. Wah, Dari PON Ya. Papua ya. Kalau Boas terpantau dari PON. Dari PON. Sama kayak Bambang juga. Ya. Bambang terpantaunya dari Salatiga. Iya, Diklat diklat. Diklat Salatiga. Bang Firman Terpantaunya. diklat juga. Enggak, saya Dari talent scouting pure ya? dari talent Berarti scouting, emang- dari Persita Tangerang, abis itu saya banyak. Di Persema Manado saya pertama kali tim nasional U19 Oh. di Cina Taipei. Dan waktu itu juga masih sekolah normal Masih biasa sekolah normal gitu. biasa. Sekolah nggak bisa ditinggal itu kan. Iya. Dan bahas yang Persita. Kemarin pengen bahas nih. Kemarin Bang Zainal tuh sempat benar-benar sempat cerita ke kita. Iya. Katanya almarhum Bendol itu bahkan bisa memprediksikan trionya kalian itu kebutuhannya apa, ininya apa. Iya. Itu bener. Padahal kalian baru bahas di belakang layar, tiba-tiba almarhum tuh bisa tahu. Bisa tahu betul. itu- Kalau Bendol tuh untuk taktikalnya kurang, tapi untuk membaca psikologi pemain itu orang hebat. Manajemen. Manajemen, dia orang hebat dan dia selalu mengambil hatinya pemain dulu. Nah, Bendol itu orang paling keras, orang paling disiplin. Iya. Almarhum Bendol itu. Iya. Bahkan dia kalau mau memberikan motivasi atau pemain itu jelek, dia langsung nunjuk dan tanpa pamrih. Oke. Siapa pemainnya, Bambang pun, Kurniawan pun, dulu itu dia tunjuk-tunjuk kalau memang jelek. Ya. Ya, jadi sangat keras lah pelatih pada saat itu. Memang minim pengetahuan sepak bola dulu dibandingkan sekarang. Sekarang kan udah ada analis, Iya, udah lengkap. ada dokter sportnya, udah ada nutrisionis, gizi. fisioterapi. Iya. Dulu nggak ada, ya kan? Dulu nyari dukun juga sulit. Enggak kepikiran jawab. Tapi kabarnya dulu, kabar yang beredar Dulu tuh itu ada memang dukun ya. susah. Dulu susah Pakai ya. dukun juga, bener. Iya. Kadang kalau mau pakai baju tuh lihat hari apa pakai baju putih, hari apa pakai baju ini. Dulu itu seperti itu. Gawangnya maaf ya. Kadang dibuang-buang kencing. Dikencingin itu. Itu beneran? Beneran. Dulu itu masih itu udah liga, udah, Asal tidak udah anyang-anyangan. liga. Nah, kalau anyang-anyang kan kencingnya susah. Ya susah, nggak bisa kencing. Malah kencing batu. Stadion juga belum semewah sekarang Itu ya. kayak dikasih air minum, suruh minum dulu nggak nih? Udah air mau didoain gitu. Banyak juga seperti itu, banyak juga dari petua-petua. Apalagi saya kan habis dari Manado yang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba datang di Banten, orang Wih. bilang wah ilmu Banten, Banten. Banten harus lu permisi dengan air dulu. Sampai sekarang saya ketahan Ini di kan Banten. mistis. Kalau dari Oh iya tapi bener. Tapi bener. sisi kedokteran gimana kalau Saya nggak mau bahas. Bertentangan pasti. Janganlah semua dibahas-bahas langsung didebatkan. kali aja kan? Setiap orang kalau ketemu dokter Tirta tuh, dokter Tirta dianggap tembok. Kenapa? Selalu dibenturkan. Ya nggak? Setiap orang ketemu kamu dipancing apa dah. Dipancing. Saya tuh kayak umpan. Ya, kayak dipancing terus itu. Jangan ya, jangan. Oke, Nggak apa-apa. jangan. Saya respect itu namanya culture dan Culture. budaya. Bang Firman pernah mengalami stadion yang unik-unik di Indonesia nggak? Karena saya pernah beberapa kali nonton di kawasan Jawa Timur gitu-gitu. Iya. Pedagang sate bisa masuk itu di bawah tribun. Kalau di Di Pedagang. daerah Jawa Timur. Iya. Pedagang tuh bisa masuk segerobaknya, Bang. Segerobak-gerobak ya? Gerobak-gerobaknya. Apanya? Sambil, Kan dia- sambil Oh iya, Marit. Ini kan Iya. tribun. Iya. Terus biasanya ada rumput, baru pagar tuh. Stadion Kalau Benteng yang Tangerang. aman. Betul. Nah, biasanya tuh ada pedagang-pedagang. pedagang sate bisa masuk gitu-gitu. Pas di Stadion Benteng ada yang Bisa. masuk. Kalau stadion Benteng di luar. Di ya. luar. Di luar. Tapi kalau penonton membludak sampai di dalam, Wah, itu di sering pinggir dulu. garis itu sering. Bahkan, tapi saya heran ya, dulu itu sampai segitunya, tapi jarang ada berantem. Oh ya? Jarang ada. Termasuk ada derby Persikota? Derby dulu Persita itu di luarnya doang. Di luar Tapi doang. di dalam itu masih tetap pertandingan berjalan. Berarti Bang Firman ngambil corner di belakang Penonton. Iya, saya Arema lawan Persema dulu. Ya, saya derby. paling banyak ketemu derbynya. Saya Ya. Persita, Persikota. Ya. Habis itu saya di Persija ketemu Persib. Ya. Saya ke Persib ketemu Persija lagi. Dulu jadi paling banyak ketemu derbynya. Nah, tapi senang. Ketemu derby itu senang, semangat. Karena Ada lebihnya. ini apa namanya, vibes-nya beda ya? Ya, beda. Dan dari keseluruhan semua tim yang pernah dibela sama Bang Firman yang paling berkesan mana? Yang paling berkesan pertama tuh Persita. Persita Oke. tuh Waktu legend dong. ya 4 tahun saya lama di Persija. Termasuk Persija tuh bukan hanya sekedar bicara tentang sepak bola, tapi bagaimana masa depan pesepak bola ini.
Itu Persija apa Persita? Persita. Persita. Termasuk Zainal Arif tuh ditawarin jadi pegawai negeri. Iya. Oh iya, benar. Pada waktu Itu kan itu ya. kalau orang-orang dulu bermain sepak bola untuk kerja. Betul. Ya, Nah, sekarang udah dibalik sekarang. Sekarang itu sepak bola udah bisa menghidupkan. Iya. Jadi orang banyak fokus di sepak bola. Kalau saya sih yang paling berkesan dari Bang Firman selain golnya 2007 tadi, hat-trick di GBK. Yang Arema Kopa, Malang. yang Kopa. Kopa. Yang Kopa. Kopak ngahu. Iya. Bolanya kalau hat-trick kan disimpan kan bola ya? Iya, itu Iya. masih apa bolanya? Masih ada di rumah. Tapi Karena kalau udah final, karena Sayang kalau tapi diminta Kopa nggak nggak dilanjutin ya. final. Padahal tuh Sayang. seru loh, seru banget loh. kayak Piala FA ya, kayak Piala Ya FA. kayak Piala Liga. Lebih seru dari Piala Presidennya. Iya. Iya. Ya, Setuju, Kopa karena tuh. Kopa itu waktu itu jersinya sama semua. Iya. Ya benar. Oh, Modelnya sponsor. sama semua. Ada sponsor. Produsernya kamu ingat siapa? Dan melibatkan seluruh tim yang berkompetisi di liga. Iya, Betul. sampai Liga Nah, bawah. itu. Liga 3, Iya, Liga iya. 2 itu Kayak- jadi satu. kayak Piala FA jadinya. Iya. Itu Bang Giant Firman Killer. tahu kenapa itu nggak dilanjutin lagi? Mungkin sponsornya kabur. Sponsor. Kopassus Enkereo. Matamu cuk. Aku iso sponsor neng jual diri saya. Cipeng. Tapi Dok, gue pernah satu kerjaan bareng sama Bang Firman. Iya. Dulu gue sempat kerja di Bayangkara. Bayangkara, Bang. Yang pas musim ini juara gue jadi media officer. Sama Bang Firman. Habis itu kami dicoret ya. Iya. Mungkin pingin cari lebih baik Betul. lagi. Iya. Orang-orang pemainnya, ofisialnya. Juara. Habis juara malah dicoret. Waktu itu juara karena ada satu momen yang terakhir saya ingat banget main di Patriot waktu itu Iya, iya, lawannya iya. Persib. Persib itu ada Michael Essien, ada Carlton Oh, iya. Cole. Timnya bagus. Timnya bagus banget. Iya. Wah, Bang Firman nama duet sama Evan Dimas itu lini tengahnya nggak bisa dilawan. Menang di lini tengah Menang gitu lini ya, tengah iya. itu kayak beneran kan gue jadi MC di lapangan kan. Mesti kayak announce macam-macam gitu-gitu. Menit ke 80 ya, 70. Kalah kan 2-0. Mereka tuh kalah tuh. Iya. Pokoknya ada pokoknya akhirnya pertandingan bertiga karena Michael Essien kalah sama Bang Firman. main kalah. Di tengah-tengah tuh pertandingan stop ya Bang ya karena ada Iya, iya. ada Insiden. Insiden, ada Penonton insiden. turun protes ke pelatih. Ya. Berarti gitu. Tapi gua Bang Firman kayak chaos gitu. Tapi akhirnya pertandingan lanjut tetap menang. Tapi kan tahu nggak Dokter Tirta kenapa Essien mau main di Persib waktu itu? Kenapa? Karena dia keturunan Sunda. Kok iso? Essien mas. Tapi Bang Firman ini kan sempat benturan tuh sama pemain sekelas Essien. Ada perbedaan nggak kaki Essien dengan pemain-pemain lokal kayak? Wah, penasaran aja dong. Pertanyaannya Ukurannya berbeda mungkin. Berbeda ya? Iya. Yang di 45 kenanya 41. tapi benturannya pernah benturan keras nggak sama si Essien itu? Bang? Benturan kalau sama Asiannya enggak. Enggak ya? Iya, mungkin Karena- pemain belakang. Pasti Bang Firman kan menjaga jarak kan. Karena kan sebelum di pressing pasti bola udah dialirkan Oke. ke depan. Iya. Gitu. Tapi itu duet sama Evan Dimas pas di Bayangkara yang pas musim itu juara gak ada lawan sih. Wah, komplit. Evan Dimas kayak Lagi bangkit, bagus-bagus lagi ya. bangkit Iya. lagi kan. Ada Bang Firman di sana. Iya. Terus waktu itu bawa striker baru kan dan lain-lain. Iya. Wah gila. Dan menurut saya, ini menurut saya, salah satu gelandang Indonesia yang disebut gelandang kreatif tuh yang Bang Firman. Gitu. Kok iso alasannya? Soalnya saya punya tim juga, ada gelandang kreatif. Ketika saya suruh kreatif gitu, dia bikin origami. Itu kreatif yang beda. Kreatif director mungkin Pak Wi, Pak. Beda, Pak. Tapi Bang Firman kalau selain dimainkan sebagai AMF sebenarnya apa posisi yang CM nyaman? tengah gelandang DMF bertahan. pernah? Main di nomor 10 sih, posisi nomor 10. Itu. Iya, jadi lebih banyak di belakang striker. Oke, selain itu Bang. yang Playmaker. nyaman. Pas di nomor 8 lebih ke playmaker. Ya, tapi masih Bayangkara 8 kan Bang? Iya, Karena benar. Evan agak di depan berarti kan. Dan selama pernah bermain di banyak tim itu, termasuk di timnas, gelandang tandem playmaker mana yang menurut Bang Firman terbaik? Selain Bang Duetnya. Firman sendiri. Duet terbaik yang paling, wah ini Lokal ya. Lokal. Kalau lokal saya banyak main dengan Ponario Astama. Wah. Yang kemarin tak tebak di Sport 77 Miss, kapten terfavorit netizen. Selain Bang itu, Ponario. Ponaro nomor 2. Bang Popon. Bang Ya, Popon. jadi Legend. Ponario tuh keunggulannya adalah di 1 lawan 1. Cepat banget untuk nge-break bola. Iya. Iya, jadi kadang nggak sampai ke belakang. Kami juga di attacking itu nggak sampai untuk mundur transisi Iya, ke iya. defending dulu. Golnya yang bagus banget di Cina apa ya itu? Iya. Itu sama lawan mana ya? Benar ya, Bang ya? Iya, Ponario. Iya benar Iya, ya. benar, Lawannya iya. lupa saya. Kalau yang pemain asing, Kalau pemain asing yang pemain kreatif ya, Ya. ada di Arema. Namanya Joe Carlos. Joe Carlos, legend itu nomor 6 atau Iya. 5 tuh ya. Iya. Joe Carlos.
Fagundes pernah satu tim? Pernah? Fagundes enggak, dia di Persik Kediri. Oh iya. Beda. Nah, sebagai playmaker nih penasaran lagi. Kalau striker request kayak Waalaikumsalam. Belum ngapain? belum. Masih aneh. Ini kenapa sih gengnya Desa begini semua? Apa sih ini? Dari kemarin loh gengnya tuh seperti ini loh. Gak apa-apa. Kan tadi mukanya kelihatan. Iya. Kelihatan Iya. mukanya. Mukanya nggak kelihatan, coming soon. Coming soon. Coming Kan soon. udah Mukanya tayang. kepenggal itu. Udah tayang. Markas Udah tayang. Oh, kebalik. Markas Dulu Legend tuh. ini. Apa lah itu? Kaget tuh, pure kaget tuh. Udah ketahuan. Tadi mau tanya apa, Bu? Ternyata anak kecil yang dulu nonton di TV ISL tuh sekarang aku. Ketemu orang-orang ini. Tapi aku Spesies aku. yang aku nggak kira ya ketemu Bang Hamka lagi Jumatan bareng neng kampung loh. Dia juga kaget lihat kamu Jumatan. Itu beda ya bahasanya ya, ente ini. Wah, tadi mau tanya, Ya. service striker itu briefing atau spontannya? Itu yang paling penting. Kalau Lagi siapa yang ngomong? Apa yang mau ngomongin? Andi nih masih Andi tanya serius. Andi nih masih. Ini lagi tanya serius sama kapten ya sesuai dengan wah lempar ya bandem ya. Aman. Maaf ya Bang ini emang orang. Itu langsung improvisasi. Iya, Itu atau briefing dulu. dulu tuh kan nggak ada analis. Ya. Dulu kami tuh nggak ada analis. Jadi ide itu muncul banyak dari pemain itu sendiri. Jadi creativity pemain-pemain banyak yang terlibat di dalam pertandingan. Karena dulu tuh pakai filosofi kalau di lapangan punya pemain. Tapi kalau di pelatihan itu punya pelatih. Jadi di dulu tuh kalau ngelatih itu taktik, cara bermain, pelatih, pemain harus mengikuti. Tapi pada saat di lapangan itu pemain yang lebih dominan. Kreativitinya dari pemain. Masih ingat nggak Improvisasinya dari pemain. striker yang paling memorable 3 lah. Yang kalau si A servisnya harus gimana, si B. Beda-beda pasti kan? Beda-beda Tiga ya. aja. Bola daerah, bola Jadi ini. kalau di klub tuh ada Kayamba. Kayak bangga. Kayak bangga. Wah, Sriwijaya bos. Sriwijaya itu pemain asing paling unik. Ya. Kenapa? Karena udah datang ke Indonesia umurnya udah sekitar Dewasa. Hampir 40 ya Bang? 40. Udah 40 kan? Iya 41 dulu. Tapi daya jelajahnya sama kayak orang 17 tahun. Kalau nggak salah fisiknya paling Iya, bagus waktu paling itu. bagus fisiknya itu Kayamba. Itu kalau ngelayanin kayak Mbak bisa gimana? Melayanin Kayamba itu 2. Apa? Dia bisa jadi tembok, bisa juga jadi pelari. Striker yang bisa mencari ruang. Ya. Itu Kayamba. Kalau lokalnya ya pasti ada Bambang Pamungkas, ada Budi Sudarsono. Bambang dan Budi berbeda. Kalau Bambang nggak bisa kasih daerah. Sorry Bang, bukan karena lo nggak kuat. kok gitu? Karena tipenya. Kok gitu? Ya, Tapi kok mukanya sengak gitu. Pasti ada momen yang takutnya kesel. anjir ini orang nih ngomong gini lagi. Itu yang kenapa gue di tim nasional gue cadangan sama Gonzales masa lalu. Jadi Bambang itu striker yang apa ya, punya naluri gol paling baik di Indonesia ya. Ada 2, Bambang Pamungkas dan Boas Salosa. Tapi 2 orang ini berbeda. Bambang lebih banyak ke tembok. Kalau kita mau cari wall pass dengan Bambang, main 1-2 dengan Bambang. Kalau Bambang suka crossing dari samping dan dia heading. Nah, goal getternya luar biasa. Kalau Boas lebih ke daerah. Nah, jadi Bambang dan Gonzales itu sama tipe. Nah, jadi kadang kalau kita lihat zaman kami main, Bambang sama Gonzales jarang turun bareng. Bareng ya? Iya benar. Karena tipe. Iya. Getter ya. Jadi tinggal 8 orang pemain di situ. Dari saat Gara-gara kan dia kan harus cari yang agak bisa transisi mundur dan lain-lain. Kapten yang ngomong kita nggak salah. Kok segak gitu ya? Kayak ada Dan kejadian. kadang ini suka kreatif juga. Jadi Riedel pintar memilih kalau gue butuh gol gue pasang Bambang. Gue butuh tembok kadang Gonzales. Siapa striker yang muncul di belakang? Ada Boas dulu, ada M. Ridwan, ada juga kadang Budi Sudarsono.
Ini yang dinamakan itu ya IQ football. Ya? IQ Football football. IQ. Football IQ. Nah, Jadi bayangin lagi main bisa mikir. Itu piye ya Pak? Iya. Kok nggak ngeblank? Ada fase, saya kalau main ngeblank. Ngeblank terus minta tepuk tangan penonton. Biar ini. Ada fase momen pernah, serius ini ya? Ada fase pernah momen blank nggak? Blank nggak? Pasti ada juga blank, kadang suka langsung direbut. Sebetulnya di sepak bola tuh hanya 3 aja. Sering dipakai main, 1 preparing, yang kedua decision, yang ketiga eksekusi, hanya itu. Jadi kalau kita nggak siap diri kita untuk menerima bola, kita cepat di pressing lawan. Begitu kita lawan udah mau pressing, bagaimana cepat kita berpikir untuk melepaskan bola. Masih mikir cepat. Melepaskan ini. Jadi harus cepat. Tinggi. Dan Bang Firman salah satu pemain yang mempunyai itu, dan di waktu itu bisa saya bilang waktu itu kan Liga Indonesia juga pakai pemain asing 3 ya. Iya. 3 toh. Bang Firman ini yang paling bahkan bisa melebihi menurut saya ya beberapa pemain asing. Nah, Bang Firman pernah nggak bermain dengan pemain asing yang menurut Bang Firman di dalam hati, wah ini kayaknya cuma turis deh gitu. Kan dulu kan masih gini pemain asing kan. Maaf ya, ini kalau Iya. sekarang kan emang udah ada agendanya. Ada Kalau dulu agenda. seleksi. Seleksi kan random. itu Iya, seleksi nih. Karena zaman itu tuh pemain asing random banget ya Bang ya. dulu- Kayak seleksi gitu. Ya, kalau dulu tuh banyak Liga tahun 99 Ya, sebelumnya ya. itu kan banyak dari Afrika. Ya. Ya kan, Kamerun, dari Liberia, Ya. ya bahkan Liberia itu saking banyak di Indonesia bikin negara sendiri lagi di Tangerang. Di Tangerang namanya Liberta. Tahu ya. Liberia Tangerang. Liberia Tangerang. Kan sering ikut kompetisi itu deh di sana. Jadi banyak sih mereka terus masuk Brasil, masuk ya. Amerika Latin, Korea dan Jepang itu baru nanti tahun-tahun di 2002 ya. Ya. 2002 udah mulai masuk. Tapi emang seleksinya waktu itu belum seketat sekarang ya Bang. Maksudnya Iya, secara kualitas mungkin berbeda. Dulu tuh kalau sekarang kan menyeleksi pemain atau mengambil pemain itu ada tim standarnya ya, analisa, Bang, ya? ada standarnya. Nah, kalau kita mau banyak suplai bola atau banyak passing bola seperti apa gitu. Ya, Banyak ya. yang gelandang bisa juga cetak gol. Ya. Nah, Banyak analisa. kemampuan playmaker kan kemampuan membaca game berarti itu. Iya. Bang Firman nggak minat jadi coach atau sudah terlibat di staf kepelatihan itu? Sudah saya alhamdulillah Dok, udah terlibat di kepelatihan. Saya di Dewa United. Sorry ya. Apa? Sorry. Iya. Kenapa sorry? Saya di Dewa United sebagai development pemain muda. Jadi ada 3 kategori. Tim Liga 1 itu kan hanya harus menyiapkan U20, U18 dan U16. Itu jadi saya menyiapkan itu. Nah, tiba-tiba kosong lah pelatih di asisten pelatih di senior, maka saya ditarik ke atas. Saya di sana sebagai technical director academy. Oke. Dan bisa membantu tim senior juga. Kalau misalkan di balik coaching tuh yang dibahas sebenarnya apa tuh Pak? Kalau rapat sama pelatih gitu. Kalau tim Liga 1 itu lebih banyak ke taktikal ya. Lebih banyak ke taktikal kalau tim Liga 1. Kalau di akademi itu lebih banyak ke basic. Oke. Karena kan sebenarnya kalau akademi kan perkembangan. Iya, tapi beda development itu kan, yang development itu kita sudah mendevelop pemain-pemain yang terbaik yang ada di Indonesia. Jadi kita tinggal melanjutkan langkah dia ke atas. Jadi kan ada 5 tuh. Yang 5 yang pertama tuh yang talent identifikasi sering kita lihat adalah teknik. Ya. Itu yang kita pantau dulu, pemain ini punya teknik apa enggak. Habis itu skill. Pemain punya skill. Pasti orang tanya apa bedanya teknik, apa beda skill. Kalau teknik itu kan lebih banyak ke passing 1 lawan 1. Kalau skill itu dia kan lebih ke 2 lawan 1. Kalau kita lihat sering kalau orang kita bilang 4-2. Udah masuk ke skill. Habis itu fisik Dok. Kemarin kan dokter bahas fisik. Luar biasa. Saya nonton itu Dok. Alhamdulillah ya. Tapi sesuai kan? Saya nonton, sesuai betul. Sesuai kan Bang? Betul, fisik tuh Dok. Itu paling utama. Yang ketiga itu adalah keempat adalah taktikal. Belajar taktikal, pemahaman taktik. Banyak orang bilang, oh Indonesia tuh cocok dengan total football. Sedangkan Belanda itu banyak meninggalkan tentang total football. Ya kan, sekarang saya nggak tahu ininya dari mana. Tapi Belanda bermain dengan gaya dia sendiri. Kalau di Spanyol tuh banyak bermain dengan sistem kadang 3-5-2, 5-3-2. Bagaimana cara bermain 4-4-2, nah itu taktikal. Yang terakhir ini Dok adalah mentality.
Oh, itu yang berat. Kalau kita kuasai 4 ini, kalau mentality nggak ada, Iya. Apakah itu jadi apa, Bang? Salah satu alasan kenapa banyak pemain timnas usia muda tuh bagus banget ketika udah masuk senior tiba-tiba namanya hilang pelan-pelan gitu, Udah kayak- hilang gitu. karena satu di Indonesia ini kan gampang sekali top. Sekarang. Oh, ini. Waktu muda itu kan gampang sekali top. Ketika Popularitas. perform dia lagi di atas, terus dia nggak bisa menjaga perform dia, maka dia akan hilang. Jadi saya banyak bicara ke pemain-pemain muda bahwa yang pertama lu harus tingkatin adalah mental individu dulu. Siapa kalian, dari mana kalian berasal, ya kan, itu saya bangun ke mereka. Karena jangan cepat-cepat untuk menjadi pemain tim nasional tiba-tiba hanya datang kembalikan kembali kan Itu yang gitu. kau bilang turis tadi Turis, itu. iya. Turis lokal. Bukan pemain asing kok sampai situ. Oh, kata tadi. Wow. Tapi dulu ukuran, kalau sekarang kan ukuran popularitas bisa dilihat dari jumlah Medsos. follower ya, medsos segala macam. Kalau dulu diukur dari apa? Enggak ada. Kalau kami dulu melihat, misal kayak saya dulu mengidolakan 2 sosok di tim nasional. Satu Kurniawan Dulianto, Wah, sama. ya kan, satu Kancil. siapa? Fahri Fahri Ansari Lubis. Ansari Lubis. Ya kan, gelandang yang punya kreatif juga. Jadi role model saya pengen bermain dengan mereka. Akhirnya tersampai lah, bisa bermain dengan Kurniawan. Melanjutkan ke sana, saya udah bingung harus melalui mana, kan gitu. Kalau sekarang ini dia kan udah banyak talent scout yang datang memantau langsung, membawa pemain yang belajar di luar negeri, kan seperti itu. Pas pulang lagi 2 tahun main atau berlatih kembali lagi dari Indonesia. Nah ini kan yang sekarang kita harus pecahkan, apa yang harus kita buat di tim nasional kita. Kita membawa pemain muda ini untuk ke luar negeri, mereka sekolah, atau kita membawa pelatih ke sini untuk melatih sini. Ini memang kayak telur dan ayam sih. Mana yang duluan, itu bener itu. Karena kan kalau ngomongin tim nasional itu kan di beberapa negara, katakanlah di Prancis mereka punya satu akademi yang buat tim nasionalnya, Inggris juga punya Saint John's Park gitu kan. Apakah di Indonesia juga harus punya kayak akademi tapi khusus buat tim nasional, karena untuk kedepannya ya kita membutuhkan bibit-bibit dari kecil gitu. Karena Setahu saya federasi nggak bisa membentuk akademi, ya kan, Atau cukup kayak- memantau. Dia hanya menyiapkan fasilitas. Yang kurang itu di pemain muda itu atau pembinaan itu di Indonesia adalah pertandingannya. nah Oh itu ya benar. terbang Pokoknya ya. Iya, U17, pertandingan. U19. Kalau di Eropa itu kan ada tingkat amatir. Iya. Tingkat amatir itu diisi oleh siapa? Misal Asiop, misal Asiana, yang lokal-lokal itu. Kalau yang profesional yang ada di Elite Pro, yang klub EPA. mempunyai akademi di bawah. Nah, wadah itu yang kurang. sekarang berarti belum berjalan lagi apa? Berjalan Elite Pro. Elite Pro doang, tapi yang 16 Tapi juga kan? Elite Pro sekarang Liga 1 belum selesai, Elite Pro-nya sudah selesai. 8 bulan lagi baru akan ketemu mereka. Sayang banget ya. sayang. Di situ kan Nggak di-maintain terisi kemana nih? Karena dulu sebelum pandemi melanda, itu kan saya juga jadi komentator play by play Elite Pro sama yang umur 16. Umur 16 tuh yang dibantu yang itu. dibantu lah, saya tidur di stadion. Lagi komentar tuh tidur karena anginnya sepoi-sepoi. Sultan Agung. Nah itu kan kalau Sultan Agung, enak ya. U16 itu kan dia main hanya 30 menit satu Iya. pertandingan. Oh iya, Bang? 30 menit. Enak banget, saya bayarnya sama harganya. 30 menit. Terus yang si EPA juga, dan sekarang kan dari lulusan EPA yang waktu dulu kan sekarang udah rata-rata udah bermain di profesional. Iya. berarti kan. Iya, Dan itu kan, banyak. maksudnya apakah dari klub nggak bisa bikin, ya katakanlah turnamen-turnamen kecil atau agar mereka tetap bermain setiap pekannya Yang gitu? sekarang itu akhirnya klub yang jadi mengimprovisasi sendiri. Mereka lakukan kayak misal Dewa yang terdekat Persija, Persita dan lain-lain. Tapi kan nanti kita hanya mengetahui sepak bola kita yang ada di Lingkup lingkungan itu. Ya, ya. Sedangkan kita ingin ketemu Makassar, kita ingin ketemu Persipura, kita ingin ketemu. Tapi jaraknya mereka kembali lagi ke budget kan gitu. Budget sih. Jadi kalau memang sepak bola kita ini ingin berkembang, PSSI harus fokus di kaki tangannya adalah Asprof dan lain-lain. Untuk pengembangan sepak bola. Untuk membuat database yang ada. Habis itu membuat kompetisi yang memang terafiliasinya ke FIFA. Kan seperti itu. Habis itu sekarang siapa pemain-pemain muda terbaik yang ada di Indonesia? Setelah ada,
mau kita kemana kan ini? Ya. Apa kompetisinya mereka kan gitu. Itu kan berarti klub bikin sendiri ya? Apa namanya? Klub sudah punya. Bikin sendiri. Kalau di Klub luar sudah dianjurkan. Champions kan ada yang Ada usia muda UEFA juga. Youth Champions. UEFA Youth ya. Iya. UEFA Youth juga itu liga utamanya selesai, youth-nya juga selesai. Dan dari situlah nanti akan muncul playmaker muda yang baru. Pasti lebih bagus. lah. Bahkan di La Liga aja yang divisi 2-nya itu ada Real Madrid B, Barcelona B, Ada ini, Bang. Castilla. Ada basket, tim Praunaga juga. Iya bener apa? Karena basket iya, Luka Doncic itu hasilnya dari Praunaga Real ada Madrid. Liga Spanyol. Praunaga ini patut dipertanyakan. Kenapa lu pengen belajar atlet Praunaga apa gimana? Olahraga paling ceria yang saya bilang. Iya lu cuma kayak gini doang. Ceria, kue sing nabu gendong lu. Ya tapi kapan lu begini nanti? Bukan begini ya. Dangdung itu. Tapi Bang Firman selain bola apa sebenarnya olahraga yang disukai Bang? Olahraga yang disukai enggak sih, sepak bola aja. Sepak bola aja. Sekarang ada olahraga lain. Maksudnya kan Setelah orang pensiun kan Bang Atep lari, Bang Zainal badminton. ini si Mukti lagi mencoba mendalami squash. Squash. Squash dia. Yang bentur-benturan tembok. Iya, itu kan bisa dilakukan di kos di dalam. Squash. Gitu kan enggak usah sewa lapangan. Ada nggak Bang? Oke. Ikut pedal aja. Sama pedal sama apa teman-teman. Sama dong. Kita Tapi mencurigakan nih, saya tahu nih. Ini kalau pedal pasti tongkrongannya sama pulang dari pedalnya. Mana? Ah enggak, saya cuma tanya aja. Kok membantah gitu? Roti bakar Kemang. Anggap makan dia. Dari kemarin tuh gitu, pedal ketemunya itu aja kok tipenya sama semua outfitnya. Greg kemarin juga gini, pedal. Ah, mencurigakan ini pasti tongkrongannya sama nih. Pak Desta juga main pedal. Ini ternyata emang nggak apa-apa. Kan maksudnya yang penting keluar keringat. Karena main pedal itu sejam 2 jam lah. Itu 1.200 kalori kebakar kalau sesuai ini kan gitu. dosen Desta itu sibuk banget. Jadi Sibuk, ya. berolahraga. Oh iya benar sih. Harus puasa Kegiatannya juga. tinggi. Kegiatannya tinggi. Dan kalau sekarang kan pemain muda terekspos dengan medsos. Betul. Baru umur 20 udah buka subscribe. Ya. Bayangkan loh Bang Firman, subscribe itu kan 9 ribuan ya. Iya. Ada beberapa pemain muda yang udah terkenal itu membernya 30.000. Jadi udah dapat 200-an juta per bulan cuman dari ngupdate story. Iya. Itu dari di luar sepak bola. Di luar sepak bola. Nah, kalau dari Bang Firman sendiri, saran apa yang bisa diberikan ke playmaker yang usianya under 20? Kalau saya sih melihatnya gini, dia juga punya banyak penggemar, banyak apa itu kan dari mana basicnya, kan dari sepak bola. Seharusnya kalau saya sih sepak bola saya utamakan. Saya juga kadang dulu waktu masih aktif diajak untuk beberapa brand, tapi harus menyesuaikan dengan jadwal di sepak bola. Nggak boleh dikalahin ya. Nggak bisa lebih mengutamakan si brand ini sendiri. Iya. Gitu. Karena saya pingin jalan dua-duanya tapi lebih fokus ke sepak bola. Nah itu kan tipsnya apa namanya fokus ke sepak bola untuk menjadi apa ya fokus di sebagai atlet lah. Ya. Tapi kalau secara spesifik maksudnya kan pasti banyak orang-orang anak-anak muda ini atau anak kecil ini melihat gue pengen menjadi playmaker handal, pemain gelandang kayak Bang Firman. Sarannya apa sih maksudnya tips and trick untuk menjadi gelandang top gitu. Top Maksudnya seperti Bang orang Firman tuh dan pasti saya. pengen jadi striker lah apa tapi yang pengen jadi gelandang tuh pasti ada dong. Maksudnya kayak Gelandang itu adalah orang-orang ikhlas menurut saya. betul. Bisa. Iya dia kalau kita pengen yang egois kan pasti intinya pengen cetak gol. Iya. Gelandang tuh ikhlas, ngasih Melayani. umpan, Iya, melayani. melayani. Karena nanti yang dapat nama si strikernya. mungkin kita bisa melihat Sampai melayani istri juga. Bentar, tapi ini Enggak, tapi ini istrinya kan? Istri. Iya. Tapi kan ini kalau kita sering melihat gol-gol indah terjadi, tapi prosesnya adalah dari gelandang. Gelandang sebenarnya. Umpan dari belakang ke depan, cus. Nah, Langsung diselesaikan. Prosesnya yang indah Proses. sebenarnya. Ya. apalagi cuma gol-gol yang strikernya cuma keserempet dahinya gitu. Itu kan sebenarnya tendangan dari gelandang, tapi yang dapat nama si striker. Itu ada nggak sih tipsnya untuk menjadi gelandang top? Iya, Bang. Marco top. Tips. Iya. Saya sih pertama harus punya role model ya. Siapa gelandang yang seposisi dengan kita. Kalau Bang Firman role model siapa? Luar ya. Dulu tuh kan ada Totti, Oh, oke. ada juga Scholes. Ih, Waduh. Ya, tapi emang bagus sih. bagus. Bagus sih. Ya, Itu yang otomatis membuat Liverpool hancur sih. Gerrard juga harus hormat sama Scholes. Tapi gitu. benar, Bang, itu Steven Gerrard apa Gerrard Pangkali? kan ada Gerrard Pangkali. Ini tahan banting loh nih. Stop. Oh, Steven Gerrard, oke. CPG. CPG, oke. Ya. Scholes punya
Jelajah ya. Bukan lebih ke long Visi. passingnya Long passing bagus. ya. Visi ya. Kalau Totti lebih ke true pass dan lain-lain kan. Kedua itu saya ambil untuk jadi role modelnya saya. Di samping itu apa yang harus dilakukan sama si gelandang ini? Gelandang ini kan ibaratnya aki di dalam mobil. Iya. Ya kan. Otomatis kita harus tambah kekuatan strength. Fisik ya. Habis itu endurance-nya kita karena mobile harus lebih banyak bergerak. Jadi harus ada di setiap latihan itu harus ada sekitar 10 kilo lari di dalam latihan. Di dalam latihan itu pemain gelandang 10 kilo. Dulu belum seperti ini ya. Jadi masih tercapai lah yang kayak gitu kan. Jadi harus pencapaiannya di situ. Setelah itu kita harus lebih mengenali, misal di dalam tim saya tahu bahwa Obama Pamungkas seperti ini tipe mainnya. Budi Sudarsono, Gonzales itu seperti ini. Saya harus memahami mereka. Ya kan, terkadang orang lupa hanya memahami diri sendiri, lupa bahwa kita pelayan dari Keren lah. Udah jadi kata-kata hari ini loh. Yang dilayani tinggal nyundul doang. Berarti tugas Modric susah ya. Siapa? Tugas muka Modric. Susah. Lodok. Iya. Coba Bang Firman lempar bola ke Mukti biar melayani Mukti untuk menyundul bola. Kalau Mukti tipenya kan bukan striker yang Bukan. mobilitas tinggi. Dia hanya Dia striker. ngendok, dia ngendok Bang, dia ngendok. Jadi pure striker. ibaratnya striker box to box. Predator Iya kan? kotak 16. Iya. Kotak nendang. Nah, Bok, siapa? Ya. Dilayani sama Bang Firman. Iya. Mukti Ali Raja. Itu Mukti Ali kiper. Raja. Itu kiper. Oh, salah kiper ya itu ya. Saya kira itu. Kalau pemain bernama Tirta nggak ada kayaknya. Nggak ada. Adanya kolam renang. Adanya Daniel Drinkwater. Daniel minum Tirta. Balikin dong. Kapan lagi nyundul Ya, dokter? menarik ya kalau jadi gelandang tuh mungkin jadi pilihan. Tapi ada nggak sih dari pas Bang Firman kecil, ada nggak teman Bang Firman, gue pengen jadi bek kanan gitu? Bahkan banyak di lettingan saya dulu tuh bagus-bagus. Tapi kok mereka nggak bisa sampai ke pemain profesional. Mungkin karena yang tadi dibilang gitu kali ya. PNS mungkin. Tapi bener loh. Siapa tahu ada tawaran kerja. Orang zaman dulu. Daripada main bola ya kan gaji sekian lebih baik PNS Sekarang kan langsung kan ada sudah pensiun jelas. kan gitu. Iya. Nah, ini kita udah ngobrol sama Bang Firman, Panjang-panjang. kita ini aja main pilih mana. Pilih mana? Singkat langsung. Ini pertanyaan singkat yang mungkin Bang Firman bisa jawab dengan cepat ya. Ya. Ponario Astaman atau Ahmad Bustomi? Ponarius Taman. Ponario Astaman. Umpan akurat atau dribbling melewati lawan? Umpan akurat. Oke. Ani. Menang Liga 1 atau bawa timnas juara AFF? Tentunya bawa juara Piala AFF. Nah, Timnas ya everything ya. Itu. timnas adalah segalanya. Iya negara ya bro. Iya. Negara ya bos, beda levelnya. Nggak bisa tolak. Ini pertanyaannya terlalu gampang. Harusnya yang Harusnya gugur- bilang Hamka, Iya. Hamzah atau Desta. itu atau Desta. Nah itu jawab itu aja. Hamka, Hamzah atau Desta. Desta, Itu. bubur diaduk atau bubur di gaduh. Iya. Itu juga orang Itu kan sampai berantem itu. Pelan-pelan. Iya. Hamka Hamzah atau Desta? Di mana dulu kita? Ya. lapangan besar, apa lapangan kecilnya kan begitu. Yang paling Bang Firman nyaman tuh. sama Nyaman, Hamka. nyaman. Paling nyaman sama Hamka. Kalau sama Desta nggak bisa bermain lapangan besar. Karena saya tahu fan football Desta suka cepat capek. Dan lain-lain. Iya kan? Sapu. Gitu ya Bang. Kalau bubur diaduk apa nggak diaduk? Ada dong. Bubur? Diaduk apa nggak diaduk? Nah nih bahaya Nah nih. ini bahaya nih. Bubur Manado itu tetap diadu. Oke, Manado. Suka soto nggak? Hah? Soto ayam suka? Soto? Soto sama coto beda bang. Iya yaudah. Ini Tapi Soto. dua-dua kuah ya. Nah, Iya, gua- iya. Soto atau Ini soto sotonya ya, pakai berarti- kecap atau nggak pakai kecap? Nah, Pakai kecap. Kok gitu sih? ya selera. Pakai kecap tuh merusak rasa loh bang. Ya selera. Selera. Oke, saya kasih pertanyaan yang jawabannya nggak bang? Apa? Trinidad atau Tobago? Enggak. Terakhir. Ini pertanyaan yang sering diperdebatkan juga nih. Iya, apa tuh? Makan nasi Padang pakai tangan pakai sendok? Sendok nggak? Kalau kami di Muslim tuh lebih enak pakai tangan. 3. Iya, 3. pakai tangan. Kalau di Muslim. Pakai cuci tangan. Kenapa? Karena ya itu
tanpa itu kimianya hanya kita yang tahu dalam tubuh kita kan gitu. Betul. Gak ada tapi ya nih, dia pakai tangan ya. Tapi emang Lu sendok ya? Tangan. Tadi bilang sendok aja diem. Waduh. Justru itu doxing. Gak ada yang Udahlah. Jamu aja kan diperes pakai tangan enak ya dok? enak. Jamu apa pres nganggo tangan dong? Jamu gendong itu loh ibu-ibu. Jamu gendong diperes. Iya kalau di Jawa itu Oh diperes. iya, kencur toh dan kan Iya. kawan kunir. Iya. Yang ngepresnya tahu nggak? Ngepresnya. Ibunya yang dagang atau bapaknya? Kan kita nggak tahu. Ibunya Oh, kelihatan ibunya. di depan kita langsung open kitchen kan kalau kita bisa lihat. Open kitchen. Udah langsung aja kita. Book trivia paling clear. Kalau di Speak Bola itu bedanya adalah ada tebak-tebakan pemain. Bukan ini trivia dok, bukan tebak-tebakan. Nah, saya suka-suka saya. Ya, dong. oke, Trivia iya. tebak-tebakan apa? Jadi saya akan ngasih trivia nama-nama pemain Main yang unik. unik. Jadi saya pernah menemukan Bang Firman ternyata di Liga Indonesia itu ada pemain Indonesia yang nama awalannya tuh X. Jarang denger kan? Jarang. Si Sroro ternyata ada. Oh iya? Ada XYZ gitu namanya. XYZ. Sroro. Roy. Pemain Liga 2 kalau nggak Terus salah. ada juga nama pemain kita baru tahu namanya Radikal Idealis. Idealis. Dulu dia Muhammad pemain Radikal Idealis. Persela Lamongan juga, PSIM Yogyakarta. Nah, ini Mukti nih. Ada pemain Persela Indonesia. Iya. Nah, Mukti ini udah kayak ensiklopedia kita dengan pengetahuannya tentang Liga Indonesia, Liga Ya. lokal. Nama-namanya dia tahu semua nih. Nah, Kasih Mas Mukti. oke. Trivia pertama, Trivia ya. Mukti. Ini ada satu pemain berasal dari, ini nggak ada piano dari tadi ya? Iya nggak ada. Oh iya bener. Baru Orangnya sadar. resign. Oh. Stres disuruh jaga subuhan Ini dulu. ada Bang Firman main piano. Orangnya stres Bang disuruh destak jaga terus. Bener dong. Jadi ini ada satu pemain Spanyol. Oke. Ini cocoknya sama Dokter Tirta sih. Kenapa? Kok bisa? Ini pemain Spanyol kelahiran 84. Ini pemain kayaknya tidak disukai Dokter Tirta karena kalau kebanyakan pemain ini akan tidak bagus untuk kesehatan. Contohnya? Nama pemainnya adalah Mark Carbo. Tapi tempat kelahirannya Gareng. Sal. Iya. Kayak mahal loh 4,35 miliar. Larang coy harganya. Wisla Krakow. Wisla Krakow. Mark Carbo. Tapi Mark Carbo. kalau Carbo kebanyakan emang nggak boleh dok ya? Nggak Ya boleh. kan langsung triglycerid naik. Diabetes. Nasi Nasi gitu. terus, makanya kan dibakar. Ada satu lagi pemain yang sepertinya kalau bermain di bulan puasa itu cocok karena relate dengan orang yang berpuasa. Apa tuh? Ini pemain berasal dari Kanada, Mhm. kelahiran 95, Mhm. tinggi badannya 180. Kok apal kabeh? Kenapa dia kalau main di bulan puasa cocok dan relate dengan orang yang berpuasa? Karena namanya Jeremy Gangon Lapare. Lapare. Kalau pakai bahasa banyak, Jeremy Gangong, lapar. Ada lagi Mas? Ada lagi satu. Kasih. Oke, ada Tapi lagi gitu-gitu satu. dapat piala loh dia. Iya, pernah dapat juara Iya, dia. juara ya. Nggak tahu apa MTQ atau apa itu. Ya, musarakoh tilawat. Wih, Bang Zainal, Bang Abu, Bang Abu. Bang Abu dari Nah, Kentucky. ini pemain dari Brazil. Oke. Umurnya 32 tahun dan pemain ini kalau bermain itu sangat bahaya. Ketika kamu mempressing dia, kamu bisa kesetrum. Oh, asu coba sih. Beneran? Asu nge-pressing bisa kesetrum. Kesetrum. Karena nama pemain ini High pressing berarti ya. Ya, apa? Karena nama pemain ini Yago Pikachu. Ada beneran Pikachu. Oh, udah ini orang tuanya ngasih namanya kenapa Pikachu? Enggak, ini kan dia lahir tahun 92, Pikachu belum ada tahun 92. Belum ada loh, berarti dia visioner loh. Waduh, Pikachu. 32 tahun sekarang ya. dipanggil pacarnya Pika. Tapi harganya mahal loh. Berapa? 17 miliar loh. Dia bisa dibayar pakai token. Listrik ya. Itu tadi yang trivia biar clear, Ya. tapi di pengunjung Speak Bola Biar Clear episode kali ini seperti biasa nih ada pertanyaan buat Bang Ya. Firman. Ya. Jadi kita selalu bertanya kepada tamu yang kita akan yang datang ke sini, kita selalu bertanya, apa sih Bang arti sepak bola menurut Bang Firman Utina? Artis sepak bola menurut saya ya sangat luas, lebih ke sosialisasi, ya kan? Karena sepak bola mengajarkan kita untuk tahu mengenal Indonesia itu sangat luas, ya kan? Terus masing-masing daerah itu berbeda-beda.
Culture-nya. Ya kan, maka kenapa saya senang berpindah-pindah klub? Karena saya ingin mengetahui bagaimana hidup di Jawa, bagaimana hidup di Palembang, orangnya seperti apa, bagaimana hidup di Jakarta itu sendiri. Lebih ke sosialisasi. Terus sepak bola tuh orang banyak bilang sepak bola tuh bukan matematika. Sepak bola tuh kita susah tebak. Padahal di dalam sepak bola tuh banyak arti. Dari matematika tentang bagaimana cara menghadapi 2 lawan 1, bagaimana triangle dari midfield, ya kan, bagaimana dari coming from behind, ya kan. Jadi sepak bola tuh sekarang banyak dengan rumus, banyak dengan ilmu matematika. Jadi bagaimana kalau lawan menyerang 4 kita harus defending 5. Kan seperti itu. Jadi kadang saya juga ternyata sepak bola tuh matematika. Jadi saya terapkan ke anak-anak bahwa di sepak bola dan kalian ingin sukses harus belajar 4S. 4S. Yang pertama adalah sholat kalau dia muslim, ibadah kalau dia Kristen. Yang kedua sekolah. Ya kan? Tetap dong harus belajar karena matematika. Betul. Yang ketiga adalah sepak bola pasti dong. Yang keempat sedekah biar langgeng. Ini dipotong TikTok ngeri nih. Ini dipotong TikTok ngeri nih. 4S. Dan itu saya dapat dari apa dosen saya. Dosen saya Pak Desta. Pak Desta betul. Dulu dia sering kasih kuliah subuh kami. Itu alasan dia tetap awet muda ya? Iya, selalu ambil air wudhu, Pak. Hampir berapa tahun saya ketemu, kok begini-begini terus. Yang saya tanya bukan kabar baik, masih nakal apa tidak? Ya! Terima kasih, Gina. Sampai jumpa di episode selanjutnya.